Ini merupakan gambaran pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno-Hatta. Mesin cetak Heidelberg. Kedaulatan Rakyat merupakan koran revolusi. Koran ini bukan merupakan milik salah satu golongan, agama, atau partai politik. Pada awal kelahirannya, koran ini menghadapi berbagai macam cobaan dan rintangan. Rintangan yang dihadapi tidak menyurutkan semangat para perintis koran Kedaulatan Rakyat untuk terus berjuang agar koran dapat terbit. Dengan tenaga yang masih terbatas, menyebabkan satu orang bekerja serabutan dengan merangkap 2 hingga 3 pekerjaan. Mesin cetak yang digunakan adalah Snell Press untuk cetak dan Intertype untuk pracetak. Mesin Heidelberg adalah untuk mencetak koran yang mampu mencetak 1000 eksemplar koran setiap jamnya. Mesin cetak Heidelberg merupakan mesin cetak yang bergengsi pada masa itu. Diorama ini adalah perebutan percetakan harian Sinar Matahari di sebelah selatan Hotel Garuda, Jalan Malioboro, Yogyakarta, 17 Agustus 1945. Diorama ini adalah penurunan bendera Hinomaru dan pengibaran bendera merah putih di Gedung Cokan Kantai, Gedung Agung Jalan Margomulyo, Yogyakarta pada tanggal 21 September 1945. Ini adalah diorama pengeboman Balai Mataram, Gedung RRI dan Sono Budoyo oleh Sekutu. Bertempat di Balai Mataram, Seni Sono sekarang, Jalan Margomulyo, Yogyakarta, pada tanggal 25 dan 27 November 1945. Ibu Fatmawati, penjahit bendera pusaka merah putih. Bendera pusaka dijahit oleh istri Soekarno yaitu Fatmawati. Desain bendera dibuat berdasarkan bendera Majapahit pada abad ke-13 yang terdiri dari 9 garis berwarna merah dan putih tersusun secara bergantian. Bendera pusaka terdiri dari 2 warna, merah di atas dan putih di bawah dengan rasio 2:3. Warna merah melambangkan keberanian, sementara warna putih melambangkan kesucian. Bendera pusaka pertama dinaikkan pada saat pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Bendera dinaikkan pada tiang bambu oleh pengibar bendera yang dipimpin oleh Kapten Latif Hendraningrat. Setelah dinaikkan, lagu Indonesia Raya kemudian dinyanyikan secara bersama-sama. Diorama ini adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 memimpin rapat dukungan terhadap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Gedung Wilis, Kepatihan Yogyakarta, tanggal 19 Agustus 1945. Diorama ini adalah pertempuran Kota Baru di Kota Baru Yogyakarta dan sekitarnya pada tanggal 7 Oktober 1945. Ini adalah diorama pelucutan senjata Jepang oleh polisi istimewa, pemuda dan massa rakyat di Gayam, Yogyakarta, tanggal 23 September 1945. Jas hujan. Polisi merupakan salah satu ujung tombak pelayanan masyarakat. Pada diri polisi melekat tugas sebagai penegak hukum dan Kamtipnas. Sejarah terbentuknya kepolisian di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang bangsa Indonesia. Terbentuknya kepolisian di Indonesia melekat dengan segala peristiwa yang terjadi di negara Indonesia. Bapak Y.B. Jumrot, salah satu anggota kepolisian negara Republik Indonesia periode 1946 hingga 1949, bertugas di Yogyakarta. Pada saat ibu kota RI pindah ke Yogyakarta,
Bapak YB Jumrot turut menjaga keamanan dan ketertiban Gedung Agung Yogyakarta sebagai gedung kepresidenan. Jas hujan ini yang digunakan beliau pada saat menjalankan tugas patroli di sekitar Gedung Agung Yogyakarta 1946 hingga 1949. Pedang Siswo Pawiro. Pedang ini semula milik Bapak Siswo Pawiro di Dusun Tirtosari, Kretek, Bantul. Pedang ini diperoleh ketika Bapak Siswo Pawiro ikut aktif dalam peristiwa pelucutan senjata Jepang di Yogyakarta tahun 1945 hingga 1946. Mata uang Jepang. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, tanggal 8 Maret 1942, pemerintah Jepang mengadakan berbagai macam perubahan, termasuk mata uang sebagai alat pembayaran yang sah. Pada masa itu, hanya mata uang Jepang yang dinyatakan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Ada 3 macam mata uang pada masa pendudukan Jepang, yaitu The Japanese Reijirin, emisi 1942 kode S dengan satuan golden, pemerintah Dai Nippon, emisi 1943, dan Dai Nippon Teikoku Seihu, emisi 1943. Diorama ini adalah pengangkutan eks-tawanan Belanda dan Jepang di Stasiun Tugu, Yogyakarta, tanggal 28 April 1946 lain. Ini adalah diorama kegiatan militer Akademi Yogyakarta di Christelich Mulo, sekarang SMA Bob Kris 1 Yogyakarta, 6 April 1946. Ini adalah diorama pembentukan Tentara Keamanan Rakyat yang berlokasi di Markas Besar Umum TKR Yogyakarta atau sekarang Museum Pusat TNI AD Dharma Wiratama, Jalan Jenderal Sudirman, Yogyakarta, 5 Oktober 1945. Dokumen Prawoto Hadi. Dalam rangka mempertahankan kemerdekaan, peran pemuda sangat banyak. Di Yogyakarta, para pemuda dan pelajar berkumpul dan membentuk GAPI, Gabungan Pemuda Indonesia, MOPEL, Mobilisasi Pelajar, Mobilisasi Mahasiswa, IPI, Ikatan Pemuda Indonesia, dan TP, Tentara Pelajar Mahasiswa. Bapak Prawoto Hadi adalah salah satu pemuda yang bergabung dengan IPI. Ia bergabung dengan IPI Cepu tanggal 8 Februari 1947. Setelah selesai dibentuknya TNI sejak tanggal 3 Juni 1947 dan teritorial pertahanan militer dibagi menjadi beberapa resimen, Mr. Prawoto Hadi masuk resimen TPB Batalion 100 Solo. Baju Bapak Sunarno. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia telah dikemenangkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun Belanda berusaha untuk menguasai kembali Indonesia. Melihat kondisi ini, para pelajar tidak tinggal diam. Di usia yang masih muda belia, mereka memenuhi panggilan Ibu Pertiwi untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mereka bergabung dalam organisasi kemiliteran yang diberi nama Tentara Pelajar. Untuk memperkuat organisasi, maka pemerintah Indonesia menetapkan sebagai TNI Brigade 17 dengan bagiannya Detasemen 1 Trip Jawa Timur, Detasemen 2 Solo, Detasemen 3 Yogyakarta, Detasemen 4 Siliwangi, dan Tentara Jeni Pelajar atau TGP. Bapak Sunarno yang merupakan salah satu anggota Tentara Pelajar Detasemen 3 Yogyakarta. Baju ini digunakan saat beliau aktif sebagai anggota Tentara Pelajar untuk berpartisipasi membela negara Indonesia.
kegiatan pemuda, pelajar, MOPEL, GAPI, IPI, dan TP pada masa revolusi. Dalam diorama ini diceritakan para pemuda pelajar sedang aktif latihan kemiliteran. Diorama ini adalah Kongres Pemuda di Yogyakarta yang bertempat di alun-alun utara Yogyakarta dan Balai Mataram Yogyakarta atau sekarang Seni Sono pada tanggal 10 sampai dengan 11 November 1945. Ini adalah diorama pemerintah RI hijrah ke Yogyakarta bertempat di Stasiun Tugu Yogyakarta 4 Januari 1946. Ini adalah diorama pembentukan TRI AU dan pembangunan kembali pesawat udara bertempat di Pangkalan Udara Maguwo atau Bandara Adi Sucipto sekarang pada tanggal 9 April 1946. Peralatan PMI. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidak selalu dengan memikul senjata di garis depan. Perjuangan para anggota PMI di garis belakang pun merupakan sumbangan bagi perjuangan bangsa. Tidak sedikit korban perang yang dapat ditolong oleh anggota PMI, walaupun masih menggunakan peralatan yang sederhana. Diorama ini adalah Palang Merah Indonesia di Yogyakarta tanggal 17 September 1945. Anggota Palang Merah Indonesia sedang membantu korban pertempuran pada tanggal 17 September 1945. Ini adalah diorama berdirinya Universitas Gadjah Mada di Siti Hinggil, Keraton Kasultanan Yogyakarta, 19 Desember 1949. Profesor Dr. Sarjito menyampaikan pidato saat peresmian Universitas Negeri Gadjah Mada di Siti Hinggil, Keraton Yogyakarta. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tanggal 16 Desember 1949 tentang peraturan sementara penggabungan perguruan tinggi menjadi universitas, maka perguruan tinggi di Yogyakarta, Solo, dan Klaten digabung menjadi Universitas Negeri Gadjah Mada dan berkedudukan di Yogyakarta. 19 Desember 1949 diresmikan berdirinya Universitas Negeri Gadjah Mada dan Profesor Dr. Sarjito ditetapkan sebagai Presiden Universitas yang pertama. Tahun 1954, nama Universitas Negeri Gadjah Mada diganti menjadi Universitas Gadjah Mada. Baju dan toga milik Profesor Dr. Sarjito MD MPH. Koleksi pribadi Profesor Sarjito. Koleksi pribadi Profesor Dr. Sarjito MD MPH. Koleksi pribadi Tuan Sarjito meliputi Bintang Mahaputra Sertifikat Merit, Bintang Mahaputra peringkat 2, Bintang Pahlawan Gerilya, Piagam Penghargaan Pendidikan, Lencana atau Emblem, dasi, arloji saku, arloji, pulpen, dan pensil. Peralatan medis mikroskop, sarana perkuliahan laboratorium. Peralatan ini pernah digunakan oleh Laboratorium Fisiologi Fakultas Kedokteran UGM pada saat lokasi universitas masih di Mangkubumen, Keraton Kesultanan Yogyakarta. Peralatan medis proyektor film Apro Stylist nomor 108235. Peralatan ini digunakan untuk memutar film dokumenter tentang ilmu kedokteran untuk mahasiswa kedokteran. Lambang Universitas Gadjah Mada. Misi pengeboman pertama penerbang Indonesia. Pagi hari tanggal 29 Juli 1947, 2 pesawat Cureng dan 1 Guntai
melakukan serangan udara atas target Belanda di Semarang, Salatiga, dan Ambarawa. Serangan ini mengejutkan Belanda. Ketiga pesawat tersebut diterbangkan oleh kadet Sekolah Penerbang Auri. Pesawat pertama jenis Guntai diterbangkan oleh penerbang Mulyono dengan penembak Dul Rahman, menyerang Semarang. Pesawat kedua jenis Cureng diterbangkan oleh penerbang Sutarjo Sigit dengan penembak Sutarjo, menyerang Salatiga. Pesawat ketiga jenis Cureng diterbangkan oleh penerbang Suharnoko Harbani dengan penembak Kaput, menyerang Ambarawa. Meski menghadapi kesulitan teknis karena primitifnya sarana pelepasan bom, misi bisa dikerjakan dengan baik. Bahkan Sutarjo Sigit menjatuhkan bom bakar dengan menggunakan kedua tangan. Untuk menghindari sergapan pesawat pemburu Belanda P-40 Kitty Hawk, Curtis, ketiga penerbang terbang rendah di atas puncak-puncak pohon. Setelah mendarat menyelesaikan misinya, ketiga pesawat tersebut segera disembunyikan. Aksi ketiga penerbang Auri ini merupakan operasi udara pertama dalam sejarah Republik Indonesia melawan agresor. Aksi ini sekaligus juga sebagai aksi balasan terhadap Belanda yang sejak tanggal 21 Juli 1947 terus menyerbu Republik Indonesia. Ini adalah diorama gerakan seniman dalam revolusi di Yogyakarta pada tahun 1946. Diorama ini adalah kegiatan di pabrik senjata Demak Ijo Yogyakarta yang berlokasi di Demak Ijo tahun 1946. Ini adalah diorama pelantikan Jenderal Sudirman sebagai Panglima Besar TNI di Gedung Kepresidenan Yogyakarta atau Gedung Agung 28 Juni 1947. Ini adalah diorama tertembaknya pesawat Dakota VT-CLA di Jatikarang Tamanan Gondowulung, Yogyakarta, 29 Juli 1947. Jenderal Urip Sumoharjo, aneh, negara sonder tentara. Kalimat terkenal ini diucapkan oleh Jenderal Urip Sumoharjo, Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia pertama pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Jenderal Urip Sumoharjo mempelopori pembentukan militer akademi di Yogyakarta, sebuah lembaga tempat mencetak para perwira tentara yang profesional. Meja MA Militer Academy. Sejarah Akademi Militer bermula dari didirikannya Militer Academy atau MA, Militer Academy atau MA Yogyakarta pada tanggal 31 Oktober 1945 atas perintah Kepala Staf Umum Tentara Keamanan Rakyat, Letnan Jenderal TNI Urip Sumoharjo. Pada tahun 1950, MA Yogyakarta setelah meluluskan 2 angkatan karena alasan teknis ditutup untuk sementara dan taruna angkatan ketiga menyelesaikan pendidikannya di KMA Breda, Nederland. Tempat pelaksanaan pendidikan MA Yogyakarta, sekarang SMA Bob Kris 1, Yogyakarta. Di gedung inilah dididik para siswa militer akademi dan sekolah kader. Meja siswa ini merupakan meja yang dipergunakan oleh siswa militer akademi Yogyakarta. Nasional atau PON 1 di Yogyakarta di Jalan Tugu Kidul atau sekarang Jalan Pangeran Mangkubumi Yogyakarta tanggal 9 sampai dengan 12 September 1948. Ini adalah diorama bantuan obat-obatan dari pemerintah Mesir tiba di lapangan terbang Maguwo atau sekarang Adi Sucipto Yogyakarta. Ini adalah diorama pasukan Siliwangi hijrah ke Yogyakarta di Stasiun Tugu pada tanggal 11 Februari 1948. Bersatunya TNI dengan rakyat selama masa revolusi fisik. Untuk menjalankan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, rakyat ikut serta berjuang membantu mempertahankan kemerdekaan dengan mengelola dapur umum. Dalam koleksi ini diceritakan, rakyat bekerja bahu-membahu
untuk menyiapkan makanan bagi para tentara dan pengungsi. Mereka juga dengan sukarela menjadikan rumahnya sebagai markas militer dan tempat pengungsian. Ini adalah diorama stasiun pemancar radio dalam Perang Gerilya yang bertempat di Banaran Pelayan Gunung Kidul pada tahun 1949. Ini adalah diorama agresi militer Belanda II di Jalan Solo, Yogyakarta. Peralatan makan yang dipakai oleh para pejuang ketika menginap di rumah keluarga Bapak Pawiro Setomo yang terletak di daerah Banaran Pelayan Gunung Kidul. Jatuhnya lapangan terbang Maguwo ke tangan Belanda diikuti dengan usaha-usaha penyelamatan barang-barang milik Angkatan Udara Republik Indonesia atau AURI. Salah satu peralatan AURI yang diselamatkan adalah alat komunikasi AURI dengan kode PC2 People Corporation yang segera dipindahkan ke lapangan Gading, Wonosari. Karena dirasa masih kurang aman, peralatan tersebut dipindah lagi ke rumah salah seorang petani bernama Pawiro Sutomo di Banaran Pelayan Gunung Kidul. Salah satu prestasi stasiun radio AURI PC2 Pelayan adalah keberhasilannya menyiarkan berita tentang serangan umum 1 Maret 1949. Pedang berasal dari Kempetai Jepang yang diserahkan pada R. Suprapto Wasito yang pada waktu itu menjabat sebagai polisi militer. Selanjutnya, pedang ini diserahkan kepada R. Sutrasno, polisi yang digunakan sebagai senjata untuk berjuang ketika Kelas 2. Kempetai adalah unit militer yang bertindak sebagai polisi rahasia sekaligus dianggap sebagai polisi militer. Di zaman pendudukan Jepang, Kempetai sangat ditakuti. Mereka membasmi orang yang dianggap membahayakan Nippon dalam memenangkan Perang Asia Timur Raya. Kempetai melakukan sensor terhadap media massa, mengawasi kelompok yang dicurigai, membasmi jaringan mata-mata, dan melakukan pengawasan rahasia terhadap kantor pos, stasiun kereta api, hotel, sekolah, tempat ibadah, dan tempat-tempat umum lainnya. Gogo dan Poci. Gogo dan Poci milik Bapak Marito yang rumahnya di Dusun Serunggo, Selopamioro, Imogiri, Bantul digunakan untuk bermarkas Letkol Zulkifli Lubis, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, pemegang pucuk pimpinan perjuangan di daerah Imogiri, Bantul tahun 1948-1949. Barang-barang tersebut dipakai oleh pasukan Zulkifli Lubis. Poci untuk tempat minum, sedangkan Gogo yang fungsi aslinya untuk wadah minyak, namun pada waktu itu digunakan untuk menyimpan candu, komoditi dagang yang hasilnya untuk biaya perjuangan. Pemanfaatan candu sebagai modal perjuangan pada masa revolusi dikarenakan desakan kebutuhan dana para pejuang untuk menghadapi Belanda. Sebagai jalan keluarnya, mereka lalu menjual candu untuk kemudian hasilnya ditukar dengan senjata dan amunisi. Meskipun jual beli candu tersebut dilakukan secara rahasia, namun pemerintah merestuinya secara resmi. Kendil Dalung. Kendil Dalung milik Mbah Sayu. Ketika menghadapi agresi militer Belanda II, Pangser Sudirman memutuskan untuk mundur keluar kota dan berjuang gerilya, membentuk pertahanan di desa-desa. Dalam menjalankan perang gerilyanya, Panglima Besar Sudirman menjadikan rumah-rumah penduduk sebagai tempat singgah atau markas sementara. Salah satunya adalah rumah Ibu Merto Pawiro atau Mbah Sayu di Palian Karangduat, Gunung Kidul, yang dipergunakan untuk menginap Panglima Besar Sudirman tanggal 21 Desember 1948 dengan didampingi oleh ajudannya Kapten Suparjo, Cokro Paranolo, dan Dr. Suwondo. Mereka menginap dari pukul 16 hingga 23.30 waktu Indonesia Barat. Kendil Dalung ini digunakan untuk merebus 3 butir telur ayam kampung untuk Panglima Besar Sudirman.
Peralatan minum. Peralatan minum milik Ibu Haryo Suwito digunakan oleh Jenderal Sudirman ketika masuk kota Yogyakarta dari gerilya. Pasca perundingan Rumroyen, pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Oleh karena itu, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 memerintahkan Letkol Soeharto untuk menjemput Jenderal Sudirman dari medan gerilya. Pada tanggal 7 Juli 1949, dengan dilepas oleh rakyat di Sobo, Jenderal Sudirman berangkat menuju Yogyakarta. Dalam perjalanan masuk kota Yogyakarta, Jenderal Sudirman singgah di rumah Ibu Bajuri di Kerja Genjahan Ponjong, Gunung Kidul, tanggal 8 Juli 1949. Untuk menjamu beliau, Ibu Bajuri meminjam peralatan minum milik Ibu Haryo Suwito yang rumahnya dekat dengan Ibu Bajuri. Ini adalah diorama intimidasi dan penggeledahan rakyat oleh tentara Belanda di Dusun Jati, Wonokromo, Bantul, 1 Februari 1949. Diorama ini adalah perlawanan gerilyawan TNI di Yogyakarta bagian selatan di Dusun Merisi, Kasihan, Bantul, 19 Februari 1949. Pedang milik Bapak Hardi Suwarno, anggota ODM atau Onder Distrik Militer, daerah Wonolelo, Pleret, Bantul. Pedang tersebut digunakan sebagai senjata ketika menjalankan tugas dalam perjuangan masa revolusi fisik. Dalam menghadapi agresi militer Belanda II, Panglima Tinggi Teritorium Jawa, PTTD, Kolonel A.H. Nasution, mengeluarkan maklumat nomor 1/MBKD/1948 tanggal 25 Desember 1948 yang berisi berlakunya pemerintahan militer untuk seluruh Jawa. Oleh karena itu, di tingkat kabupaten dibentuk Komando Distrik Militer, sedangkan di tingkat kecamatan sama dengan kelurahan dibentuk Komando Onder Distrik Militer atau KODM. Peralatan minum dan jam dinding. Peralatan minum dan jam dinding milik Bapak Broto Sudarmo yang rumahnya dijadikan sebagai markas gerilya Kompi Widodo. Pada saat agresi militer Belanda II, Tentara Nasional Indonesia melakukan perlawanan gerilya keluar kota Yogyakarta. Hasil konsolidasi daerah Bantul dan sekitarnya masuk dalam Subwegreise 102 SWK 102 di bawah pimpinan Kapten Sarjono. Kompi Widodo berada di dalamnya dalam persiapan serangan umum dan perjuangan gerilya. Kompi Widodo pernah bermarkas di rumah Bapak Broto Sudarmo di Jetis Bajang, Gilangharjo, Pandak, Bantul. Di markas tersebut, Kompi Widodo menyusun strategi militernya untuk menghadapi Belanda. Lampu gantung. Lampu gantung milik Bapak Mertonggolo yang rumahnya dipergunakan sebagai tempat pembuatan uang ori atau uang Republik Indonesia, khususnya dalam pembuatan nomor seri. Lampu ini berperan sebagai alat penerangan sewaktu kegiatan tersebut berlangsung sekitar tahun 1946 hingga 1949. Ori adalah mata uang pertama yang dimiliki Republik Indonesia setelah merdeka. Ori resmi beredar pada tanggal 30 Oktober 1946, tampil dalam bentuk uang kertas bernominal 1 sen dengan gambar muka keris terhunus dan gambar belakang teks UUD 1945. Pemerintah memandang perlu untuk mengeluarkan uang sendiri yang tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah, tetapi juga sebagai lambang utama negara merdeka. Pada tahun 1946, saat suasana di Jakarta genting, pemerintah Republik Indonesia memutuskan untuk melanjutkan pencetakan ori di daerah pedalaman seperti di Yogyakarta, Surakarta, dan Malang. Sepatu dan tempat menjarungkan pedang. Sepatu dan tempat menjarungkan pedang milik Bapak Hadi Harsono, anggota TNI Komandan Batalion 1 di Bantul, tahun 1948. Ketika menghadapi agresi militer Belanda II, Panglima Besar Sudirman memutuskan untuk mundur keluar kota dan berjuang gerilya membentuk pertahanan di desa-desa. Dalam menjalankan perang gerilyanya, Panglima Besar Sudirman menjadikan rumah-rumah penduduk sebagai tempat singgah atau markas sementara. Salah satunya adalah rumah Bapak Hadi Harsono di Kretek, Parangtritis, Bantul. Pada tanggal 19 Desember 1948, Panglima Besar Jenderal Sudirman bermalam di rumah Bapak Hadi Harsono sebelum akhirnya naik ke Panggang Wonosari dan lanjut ke Imogiri.
Diorama ini adalah sabotase jembatan Duet untuk menghambat agresi militer Belanda II di Duet Kalibawang Kulon Progo tahun 1948. Ini adalah diorama dapur umum di daerah gerilya di Desa Banaran, Banjarsari, Kulon Progo tahun 1948-1949. Pedang dan peralatan makan. Pedang dan peralatan makan milik Suyatman yang tinggal di Jogodayu, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul. Pada tahun 1948-1949, rumahnya dijadikan dapur umum dan markas artileri Medan atau Armet di bawah pimpinan Kapten Usodo. Peralatan minum digunakan untuk sarana menyediakan makan dan minum bagi para pejuang. Sedangkan pedang selalu dibawa sebagai senjata oleh Suyatman sejak masuk menjadi anggota Badan Keamanan Rakyat atau BKR hingga menjadi anggota Kesatuan Armet. Suyatman masuk anggota BKR Batalion 1 Kompi Sarjono tahun 1945. Berbagai pertempuran telah diikutinya, antara lain penghadangan Belanda di daerah Cepit ketika serangan umum 1 Maret 1949. Beliau mendapat tugas menyerang kantor pos besar dari arah Rotowijayan. Kentongan. Setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda tahun 1948, markas Panglima Tentara Teritorium Jawa (PTTD) dipindahkan ke luar kota, yaitu ke Desa Kepurun, Manis Renggo, Klaten, Jawa Tengah, dan dikenal dengan nama Markas Besar Komando Jawa (MBKD) Pos 10-1. Namun karena gerakan Belanda yang membahayakan, maka bulan Februari 1949, MBKD dipindahkan ke Dusun Boro, Banjarharjo, Kalibawang, Kulon Progo, menempati rumah Bapak Nitirjo. Untuk kesekretariatan, menempati rumah Bapak Suparjan dan Pawiro Sardio di Dusun Padaan, Banjarharjo, Kalibawang, Kulon Progo. Kentongan dipasang di rumah Bapak Pawiro Sardio dan menjadi sarana yang efektif sebagai alat informasi tentang situasi pada waktu itu. Mesin jahit. Mesin jahit milik Bapak Karyo Utomo yang rumahnya dijadikan markas para pejuang. Mesin jahit digunakan untuk menjahit pakaian para pejuang yang bermarkas di rumahnya. Pada masa agresi militer Belanda II, rumah Bapak Karyo Utomo di Banaran, Banjarsari, Samigalo, Kulon Progo difungsikan sebagai markas Wakil Kepala Staf Angkatan Perang Kolonel TB Simatupang. Di rumah ini tinggal beberapa tokoh sipil dan militer. Mereka sering melakukan pembicaraan tentang rencana perjuangan termasuk persiapan serangan umum 1 Maret 1945. Diorama ini adalah serangan umum 1 Maret 1949 di Stasiun Tugu, Hotel Tugu, Bekas Bank Jakarta pada tanggal 1 Maret 1949. Diorama pencegatan konvoi tentara Belanda di Jembatan Piyungan, Jalan Wonosari, Bantul pada bulan Maret 1949. Seperangkat gamelan. Seperangkat gamelan milik Bapak Karyo Utomo. Pada tanggal 19 Desember 1948, pukul 6, pasukan Belanda mengebom lapangan terbang Maguwo, hingga akhirnya Maguwo jatuh ke tangan Belanda. Serangan Belanda tersebut dihadapi dengan siasat gerilya, membentuk pertahanan di desa-desa. Salah satu desa yang dijadikan basis pertahanan adalah Desa Banaran, Banjar Asri, Samigalo, Kulon Progo. TB Simatupang, yang pada waktu itu menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Perang, pernah bermarkas di Desa Banaran, menempati rumah Bapak Karyo Utomo. TB Simatupang membantu menyusun nasihat-nasihat yang harus disampaikan kepada pemerintah mengenai pertahanan. Gamelan ini merupakan sarana hiburan bagi TB Simatupang dan anak buahnya selama bermarkas di rumah Bapak Karyo. Rute gerilya A.H. Nasution. Belanda menyerang dan menduduki kota Yogyakarta melalui agresi militer Belanda II tanggal 19 Desember 1948. Rakyat kemudian melakukan perlawanan secara frontal dan bergerilya. Pada masa itu, Kolonel A.H. Nasution menjabat sebagai Panglima Tentara dan Teritorium Jawa. Markasnya disebut Markas Besar Komando Jawa. Awalnya, MBKD atau Markas Besar Komando Jawa berkedudukan di ibu kota. Namun sejak Yogyakarta diduduki Belanda,
MBKD secara rahasia dipindah ke pedesaan, salah satunya di Desa Kepurun, Manis Renggo, Klaten. Karena situasi dirasa kurang aman, MBKD dipindah ke kawasan perbukitan Menoreh, tepatnya di Pedukuhan Borogunung, Desa Banjarsari, Kalibawang, Kulon Progo. Dari sinilah Aha Nasution memimpin gerilya dan menjalankan tugasnya seperti mengirim berita-berita penting melalui radiogram ke berbagai pos MBKD dan para pejabat. Tentara pelajar di daerah Sleman bertempat di Rejodani, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, bulan Mei 1949. Diorama ini adalah pemimpin negara kembali ke ibu kota RI Yogyakarta di lapangan terbang Maguwo, sekarang Adi Sucipto, Yogyakarta. Replika meja kursi. Ketika agresi militer Belanda II berhasil melumpuhkan kota Yogyakarta, Panglima Besar Jenderal Sudirman memutuskan untuk mundur keluar kota melanjutkan perjuangan secara gerilya. Puncaknya adalah peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 yang berhasil membuka mata dunia internasional bahwa Republik Indonesia dan TNI masih ada. Akhirnya Belanda bersedia membuka perundingan kembali dengan Republik Indonesia dengan hasil ditandatanganinya perundingan Rumroyen. Salah satu dampak perjuangan tersebut adalah Jogja kembali. Dengan telah kembalinya Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 segera memerintahkan Letkol Soeharto untuk menjemput Panglima Besar Sudirman dari medan gerilya. Pada tanggal 7 Juli 1949, dengan dilepas oleh rakyat di Sobo, Panglima Besar Sudirman berangkat menuju Yogyakarta. Tanggal 10 Juli 1949, Panglima Besar Jenderal Sudirman tiba di Gedung Agung menemui Presiden Soekarno, kemudian menuju alun-alun untuk menerima penghormatan militer. Ini adalah diorama pasukan gerilya masuk kota Yogyakarta, bertempat di Kampung Pengok, Gondokusuman, Yogyakarta, bulan Juni 1949. Ini adalah diorama Panglima Besar Sudirman menerima penghormatan dalam parade militer di alun-alun utara Keraton Kesultanan Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 1949. Kesan Soekarno terhadap Yogyakarta. Sebelum keberangkatannya menuju Jakarta, pada tanggal 28 Desember 1949, Soekarno menuliskan kesannya terhadap Yogyakarta yang berbunyi sebagai berikut. Yogyakarta menjadi termasyhur karena jiwa kemerdekaannya. Hidupkanlah terus jiwa kemerdekaan itu. Ini adalah diorama pemerintah Republik Indonesia Serikat pindah ke Jakarta, bertempat di lapangan terbang Maguwo, atau sekarang adalah Adi Sucipto, Yogyakarta. Ini adalah diorama pelantikan Presiden RIS Republik Indonesia Serikat, bertempat di Bangsal Manguntur Tangkil, Siti Hinggil, Keraton Kesultanan Yogyakarta, 17 Desember 1949.
Diorama ini adalah konferensi rencana Kolombo 11 tahun 1959 bertempat di Gedung Unit 5 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tanggal 26 Oktober sampai dengan 14 November 1959. Ini adalah diorama pemilihan umum pertama di Yogyakarta pada tahun 1951, bertempat di daerah istimewa Yogyakarta pada tanggal 16 Juli sampai dengan 10 November 1951. Tiruan pakaian Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugiono. Sekitar tahun 1965, PKI menjadi partai massa yang besar. Untuk mencapai cita-cita partai, PKI menghalalkan segala cara, antara lain dengan G30S PKI, yang menyebabkan gugurnya para perwira tinggi Angkatan Darat di Yogyakarta. Kebiadaban PKI dengan G30S PKI menimpa Kolonel Infanteri Katamso Darmokusumo dan Letnan Kolonel Infanteri Sugiono Mangunwiyoto. Beliau gugur sebagai korban kebiadaban PKI pada tanggal 2 Oktober 1965. Sebagai tanda penghargaan, pemerintah Republik Indonesia menaikkan pangkat masing-masing Brigadir Jenderal Anumerta untuk Kolonel Infanteri Katamso Darmokusumo dan Kolonel Anumerta untuk Letnan Kolonel Infanteri Sugiono Mangunwiyoto. Koleksi ini merupakan tiruan dari pakaian seragam kedua beliau setelah dinaikkan pangkatnya. Ini adalah diorama Seminar Nasional Pancasila pertama di Yogyakarta, bertempat di Sasono Hinggil Dwi Abad, Keraton Kasultanan Yogyakarta, pada tanggal 16 sampai dengan 20 Februari 1959. Ini adalah diorama Tri Komando Rakyat atau Trikora yang bertempat di alun-alun utara Yogyakarta tanggal 19 Desember 1961. Diorama peristiwa G30S PKI di Yogyakarta yang berlokasi di Kompleks Batalion L Kentungan tanggal 21 Oktober 1965. Replika kunci mortir dan batu. Koleksi ini merupakan replika kunci mortir dan batu yang menjadi bukti sejarah tentang kekejaman G30S PKI tahun 1965 di Yogyakarta. Benda tersebut digunakan oleh PKI untuk membunuh dua pahlawan revolusi, yaitu Brigadir Jenderal Anumerta Katamso dan Kolonel Anumerta Sugiono. Diorama ini adalah rapat kebulatan tekad penumpasan G30S PKI di alun-alun utara Yogyakarta tanggal 20 Oktober 1965. Amanat Presiden Soeharto tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4 dalam Dis Natalis UGM ke-25. Bertempat di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada Bulak Sumur Yogyakarta tanggal 19 Desember 1974.
Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta menuju pelayanan prima dan berintegritas. Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta menempati bangunan kuno peninggalan masa kolonial Belanda yang bernama Benteng Vredenburg Yogyakarta. Bangunan telah berdiri sejak tahun 1760 dan dalam perkembangannya bangunan mengalami pemugaran dari waktu ke waktu. Bangunan benteng semula bernama Rustenburg yang berarti benteng peristirahatan. Karena nilai pentingnya, maka pada tahun 1981 Benteng Vredenburg ditetapkan menjadi cagar budaya berdasarkan Ketetapan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 0224 U1981 tanggal 15 Juli 1981. Selanjutnya bangunan dipugar untuk fungsi baru sebagai Museum Khusus Sejarah Perjuangan Nasional Bangsa Indonesia dan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 0475 O 1992 tanggal 23 November 1992, Benteng Vredenburg secara resmi menjadi UPT atau Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan nama Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta. Setelah mengalami pergantian status UPT karena perubahan-perubahan nomenklatur pada tahun 2015, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2015, tanggal 22 Oktober 2015 disebutkan bahwa Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang permuseuman yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan. Peraturan tersebut yang menjadi acuan pelaksana tugas Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta. Visi Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta adalah museum sebagai pusat pelestarian nilai sejarah dan perjuangan menuju terbentuknya masyarakat Indonesia yang berkarakter. Adapun misi Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta adalah terwujudnya pelestarian benda dan nilai sejarah perjuangan bangsa Indonesia, terwujudnya layanan edukasi yang menyenangkan di museum, terwujudnya peran museum sebagai pusat penelitian. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2015, tanggal 22 Oktober 2015 disebutkan bahwa tugas Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta adalah melaksanakan pengelolaan Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta. Adapun program-programnya adalah program pengkajian, program pengelolaan koleksi, program publik museum, serta program ketatausahaan. Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta merupakan UPT atau Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta merupakan museum dengan tingkat eselon 3. Di dalamnya terdapat 2 pejabat struktural, yaitu Kepala Museum Eselon 3 dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Eselon 4. Fasilitas yang telah tersedia di Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya antara lain beberapa prestasi yang pernah diraih oleh Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta antara lain meraih peringkat 8 dalam penyediaan dan pengelolaan toilet umum bersih tahun 2010, meraih Cipta Pesona Award sebagai pemenang terbaik dalam pengelolaan daya tarik wisata budaya berwawasan lingkungan tingkat nasional tahun 2013, museum terbaik kategori museum milik kementerian atau lembaga negara tahun 2017. Untuk selalu dapat memberikan layanan prima, Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta selalu berusaha menyiapkan SDM yang ada untuk dapat memberikan pelayanan terbaik. Oleh karena itu, pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis sebagai SDM museum selalu diusahakan. Beberapa BIMTEK yang telah diikuti oleh SDM di Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta antara lain, mulai dari pelatihan kurator, pelatihan edukator, pelatihan konservator, pelatihan preparator, hingga pelatihan manajemen bencana dan pelatihan analisis benda cagar budaya. Harapan yang ingin dicapai adalah museum dapat memberikan layanan prima kepada para pengunjung. Terkait dengan hal itu, museum akan selalu mengadakan perubahan dari waktu ke waktu, mengarah ke kondisi yang lebih baik sehingga museum mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan ikhlas, cerdas, dan tuntas. Kondisi itu dapat menjadi dasar bagi Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta sebagai zona integritas dan wilayah bebas dari korupsi.